Di hari pernikahan, istrinya tiba-tiba berbalik. Menuduh pria itu melakukan pelecehan dalam rumah tangga. Dengan tangannya sendiri, ia mengirim suaminya ke penjara, lalu mengeluarkan surat cerai, memaksanya tanda tangan, bahkan menuntut rumah pernikahan dialihkan atas namanya. Semua itu hanyalah rencana pernikahan palsu yang ia susun dengan matang. Namun pria itu tanpa ragu menandatangani namanya, bahkan menyerahkan rumah serta tabungan sekaligus. Melihat istrinya mengira pria itu ketakutan hingga jadi bodoh. Ia dengan angkuh menyuruhnya bertobat di penjara. Lalu dengan bangga memeluk cinta pertamanya dan pergi. Tanpa sadar ia sudah masuk perangkap pria itu. Ternyata pria itu telah bereinkarnasi kehidupan. Sebelumnya ia juga dijebak istrinya karena tak punya cukup bukti. Akhirnya ia benar-benar di penjara. Orang tuanya pun dibunuh oleh istrinya. Kini takdir memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Membawa dirinya ke hari saat ia dijebak istrinya. Kali ini ia harus mengumpulkan bukti, membuktikan dirinya tidak bersalah dan membuat istrinya membayar semua perbuatannya. Di kantor polisi, orang tuanya bingung kenapa ia mengaku bersalah. Namun pria itu tahu tanpa bukti. Penjelasan apapun tidak ada artinya. Saat itu istrinya datang bersama cinta pertamanya. Semua yang ia lakukan hanya agar bisa bersama cinta pertamanya secara terang-terangan. Lalu dengan sombong ia mengeluarkan surat cerai. Memaksa pria itu menandatangani saat itu juga. Saat itulah pria itu akhirnya melihat wajah aslinya. Namun demi membalas dendam, ia masih menahan diri. Namun istrinya mengancam, jika tidak menandatangani, ia akan siarkan langsung skandalnya ke publik. Mendengar itu, pria itu pura-pura menyerah. Lalu ia menandatangani surat cerai. Bahkan rela menyerahkan rumah serta simpanan $200.000. Ternyata sebelumnya mereka menandatangani perjanjian pranikah, di mana jika bercerai, semua harta akan jatuh ke tangan sang istri. Setelah tanda tangan, pria itu bahkan berkata semoga istrinya bisa hidup lebih bahagia. Namun hal ini justru membuat orang tuanya marah besar. Mereka tidak tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana pria itu. Sementara cinta pertama yang menerima semua merasa semuanya terlalu mudah. Namun istrinya menenangkannya agar tidak berpikir berlebihan. Saat itu orang tua pria itu datang menemui istrinya agar ia melepaskan putra mereka. Namun istrinya tidak peduli sama sekali. Bahkan dengan sombong berkata, asal mereka mau berlutut dan mengakui mereka benar-benar bersalah, ia akan mengembalikan uang mahar. Namun setelah mereka benar-benar melakukannya, istrinya hanya merekam video mereka, lalu tetap menolak mengembalikan apapun, bahkan mengusir mereka dari rumah. Saat pria itu meminta orang tuanya membawa sebuah amplop. Itulah tujuan sebenarnya. Ia menyuruh orang tuanya menemui istrinya karena di dalam amplop itu ada bukti kunci yang bisa membersihkan namanya. Namun saat ia melihat kondisi orang tuanya penuh luka dan tahu semua itu perbuatan istrinya, ia marah besar. Namun demi balas dendam akhir, ia masih menahan diri karena ia akan membalasnya 2 kali lipat di sidang keesokan harinya. Sebelum sidang dimulai, istrinya sudah tidak sabar membuka siaran langsung, mengaku di depan umum bahwa ia dilecehkan dalam rumah tangga, bahkan menunjukkan luka. Sebagai bukti, dia juga membayar kerabat untuk membuat keributan. Dalam sekejap, opini publik memojokkan pria itu. Ribuan penonton menghujatnya. Namun itu belum selesai, istrinya menambahkan tuduhan baru, mengatakan orang tua pria itu memaksanya bercerai dengan tangan kosong, bahkan mengancam akan memukulinya sampai mati jika tidak mengembalikan mahar. Itu masa yang menonton ikut menghujat, bahkan ada yang menuntut agar pria itu dihukum mati. Namun justru inilah bagian dari rencana pria itu. Karena semakin besar istrinya membuat keributan, semakin hancur pula dirinya. Saat kebohongan itu terbongkar, saat pria itu muncul di pengadilan, istrinya untuk meningkatkan popularitas diam-diam menyuruh kerabatnya memukuli pria itu ditempah dengan cepat. Wajahnya dipenuhi luka lebam. Sementara istrinya